kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Rifki Zulkarnain sebagai host kita malam hari ini, juga Mas Lutfi Al-Kirseki, Kang Din Syahabuddin, ini para netizen sering membaca tulisan saya yang ada di RMI NU Banten. Beliau adalah editor dari RMI NU Banten dan juga merangkap sebagai sekretaris Rabita Mahid Islamiyah PWNU Banten yang sudah demisioner. Ini menunggu adanya konferwil PWNU Banten. Apakah nanti Kang Din ini masih menjadi sekretaris di RMI ataukah akan eliminir oleh pengurus baru? Tentunya masyarakat Indonesia banyak sekali berhutang kepada Kang Din yang selalu siaga 24 jam apabila saya atau yang lain dari para penulis-penulis yang biasa menulis di RMI PWNU Banten itu memberikan tulisan ini langsung di upload atau langsung ditayangkan oleh Kang Din Syahabuddin di RMI PWNU Banten. Baik, Mas Rifki, terkait dengan adanya perdebatan antara Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam masalah ilmiah tentang korelasinya pertanyaan apakah ilmu nasab itu ilmiah ataukah tidak ilmiah. Ini sebenarnya kita bisa untuk menakarnya dengan filsafat ilmu, baik secara ontologis, epistemologis maupun secara metode-metode yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam bagaimana teori-teori ilmu seperti teori korespondensi, teori koherensi itu dapat diterapkan di dalam menakar bagaimana filsafat ilmu dapat menguji kedikdayaan dari sebuah konsep formula dari kaidah-kaidah suatu ilmu. Sebelum kita bicara jauh tentang apakah ilmu nasab ini bisa dikatakan sebagai ilmiah, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern yang dimana kemarin sepertinya itu menggambarkan seorang guru gembul yang melihat ilmu nasab dari kacamata modern dan Ustadz Wafi dari kacamata tradisi pesantren. Walaupun itu tidaklah tepat menurut saya, dimana menurut saya bahwa apa yang diutarakan oleh Ustadz Wafi itu tidaklah representasi daripada pemikiran gaya-gaya santri di Nusantara, terutama santri Nahdlatul Ulama yang sudah belajar teori tentang logika di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu ilmu mi'yarul ilmi disebutnya itu. Jadi nanti akan saya buktikan bahwa Ustadz Wafi ini benar-benar tidak merepresentasikan daripada keilmiahan yang telah diperoleh para santri di pondok pesantren, dan di mana juga nanti kita akan buktikan bahwa teori modern yang dipegang oleh Guru Gembul tidak bertentangan dengan teori-teori pencapaian kebenaran ilmiah yang ada dalam tradisi pesantren. Ini malam hari ini yang akan kita elaborasi. Yang pertama, sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu apa itu ilmu, apa itu nasab, kan? Setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap dikdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat. Nah, nanti kesimpulannya akan kita lihat bahwa sebenarnya perdamaian antara agama dan filsafat itu tidaklah tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan masa lalu dari tradisi non-Islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu?
ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i ala ma huwa bih. Menemukan sesuatu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori umum, kumpulan kaidah-kaidah umum, yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahwu itu apa, ilmu sorob itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji, karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum. Kita uji kaidah-kaidah umum ini apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang surah istifadah. Teori surah istifadah, kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bahwa surah istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka surah istifadah ini batal. Itu teori, ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi surah istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka surah istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori surah istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa surah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis, dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah surah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka surah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mento'an bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya. Ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka surah istifadah ini hancur lebur. Tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah ini logis. Ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab, menggunakan teori surah istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabi Talawiyah, bahwa apabila surah istifadah, ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh. Akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi.
ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat. Dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Uang apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa sebuah surah Istifadah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik itu berupa bayyinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu, Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya, supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khatun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis. Baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebut oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang, menyebutkan bahwa Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi dalam filsafat. Saya lanjutkan tadi. Juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam? Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semah Dirojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra' Urawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10 benar, masih benar. Di abad 9 nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad 8 tidak, di abad ke-7 tidak, di abad ke-6 tidak, anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Ba'lawi. Betul. Tetapi
dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab, Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak, pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga tahaffutul tahafut. Kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri. Ini mungkin nanti yang harus ditanggap oleh Gus Lutfi, Gus Rifki, dan Gus Din. Nah, sumber pertama kan di abad 4 ini, Yai. Cara mengukur kebenaran pengakuan di abad 4 Hijriah itu gimana, Yai? Ya, begitu. Cara mengukur bagaimana sebuah pengakuan di abad keempat itu benar ataukah tidak. Ya, semua ilmu itu ada yang bisa diverifikasi secara zahiran wa batinan, secara ontologis. Ada juga beberapa ilmu memang hanya membutuhkan sebuah khabar. Itu al-khabar mahtamal asid wal kadiba. Seorang ulama itu akan berusaha sedekat mungkin dengan objek yang diteliti dan akan memverifikasi sedetail mungkin agar sebuah pengakuan itu adalah dapat dikatakan sebuah pengakuan yang benar. Nah, dari situ maka seorang peneliti nasab atau penulis nasab kemudian ada yang tahakkuk, misalnya sampai datang ke ke kampung orang itu. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia orang Roy, tinggal di Roy. Dia ketemu dengan turunan Ahmad bin Isa yang ada di Roy. Kemudian dia mencatat, bertanya kepada narasumber, bukankah dalam penelitian hari ini pun dalam kajian-kajian modern itu ada yang namanya observasi. Kemudian ada wawancara narasumber. Kemudian itu dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, yaitu adalah sebuah karya ilmiah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara dari objek yang sedang diteliti. Saya kira terlalu takalluf apabila bagaimana cara mengukur kebenarannya. Kita jangan bicara masa lalu, masa kini saja. Bagaimana kita memperoleh kebenaran bahwa Kang Din ini orang petir. Dia mengaku orang petir. Maka kita observasi di petir. Dia mengaku RT-nya RT 5. Ketemu nih RT 5. Benar nggak di sini ada namanya Din Syahbuddin, seorang lulusan dari ITB Bandung. Benar katanya, tapi dia udah nggak diaku sama orang sini karena nggak pernah pulang katanya. Dia orang petir tapi selalu ada di Tangerang, pulang paling lebaran katanya. Udah, kami anggap dia sudah tiada saja. Berarti pengakuan intinya itu bahwa Kang Din Syahbuddin yang sesuai dengan pernyataannya kepada saya, beliau adalah orang petir, itu sesuai. Saya tanya ciri-cirinya. Apakah yang Anda maksud itu Pak adalah Kang Din Syahbuddin yang dia ini lulusan dari ITB? Betul katanya. Tapi begitu orangnya sombong, dia nggak pernah pulang ke sini katanya kan. Ya. Dan perlu diketahui beliau juga ini istrinya peneliti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional juga. Dan seorang pejabat di sana istrinya juga. Beliau ini seorang pengusaha tapi istrinya pejabat. Nah ini setelah kita tersebut, Gus Lutfi, kita tulis kan. Kemudian kita kasih footnote tuh. Berdasarkan wawancara dengan orang petir bahwa benar Din Syahbuddin adalah merupakan orang petir. Sudah sekarang pun bisa diterima secara ilmiah. Lalu apa yang disangsikan lagi? Begitulah para ahli nasab masa lalu di dalam cara mereka mendapatkan informasi tentang nasab-nasab yang mereka tulis. Ada yang semacam itu, ada juga yang hanya mengambil riwayat. Nah, kalau misalnya yang mengambil riwayat itu, kita bisa tengarai dari bagaimana dia kemudian mengutip. Misalnya ada alama qalahu
al-Ubaidiliyu, seperti apa yang dikatakan oleh al-Ubaidili. Berarti ketika dia mengatakan ala maqalahul Ubaidiliyu, dia tidak observasi. Dia hanya mengutip dari kitab sebelumnya. Banyak juga itu para ahli nasab yang dia menulis kitab nasab hanya berdasarkan kajian pustaka dari ulama-ulama yang sebelumnya. Kadang walaupun kajian pustaka tanpa adanya observasi sedekat mungkin dengan objek yang sedang diteliti, dia mengukobalah. Dia membandingkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya berdasarkan dari kitab-kitab yang dapat mereka gapai. Kemudian dikatakan, oh dalam kitab ini anaknya hanya 3, oh dalam kitab ini anaknya hanya 2, oh dalam kitab ini anaknya hanya 4, dan lain sebagainya. Itu nanti seorang penulis nasab, ahli nasab, seorang penulis kitab nasab akan menulis sesuai dengan kebenaran yang dia yakini berdasarkan hipotesa ilmiahnya itu terhadap objek yang sedang diteliti. Tuh, demikian Gus Lutfi.